Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Khairukum man ta'allamal Qur'an fa'allamahu. Hadis riwayat Bukhari nomor 5027. Yang kami hormati gurunda kami Ustazah Hajah Umi Sumi. Yang kami hormati semua peserta daurah umahat mujahidah Quran yang sangat saya sayangi, saudara-saudara saya, walaupun kita berjauhan tapi kita bisa bekerja sama untuk sama-sama mendukung gerakan daurah Al-Qur'an Ramadan yang kedua ini. Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki hari ketiga di minggu kedua. Sudah 3 kali ya kita mengadakan umroh dan materi pada hari ketiga ini yaitu bedah ayat atau penggalan hukum. Mudah-mudahan saya mohon dengan sangat silahkan siapkan pena dengan bukunya. Kemudian kalau seandainya ada yang mau ditanyakan dicatat dulu. Bunda-bunda bisa tanya di live-nya Umi di TikTok atau Bunda bisa DM Umi langsung. Ya. Tidak panjang lebar saya bertutur karena waktu juga sudah siang. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada pemateri kami yaitu gurunda kami Ustazah Hajah Umi Sumi. Pada beliau dipersilahkan. Insyaallah, syukran jazakillah khair Ustazah Rani. Baik teman-teman, kita masuk ke materi yang ketiga ya. Ya materi kita yang ketiga mana nih? Baik, tadi sudah dibuka majelisnya ya. Kita cukup berdoa saja. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik teman-teman, hari ini pekan yang kedua, materi yang ketiga, kita membahas tentang bedah penggalan yang urgen, yang penting. Baik, kita masuk yang pertama. Yang pertama, cara kita membunyikan huruf-huruf bertasjid yang memiliki sifat syiddah, bainiyah, dan rokhawah. Jadi cara kita membunyikan huruf-huruf yang bertasjid yang memiliki sifat syiddah, rokhawah dengan bainiyah, teman-teman, beda ya. Kita mulai dari huruf syiddah. Huruf apa? Huruf syiddah ya. Salah di sini ada huruf O, huruf Qaf, huruf Ba, dan huruf Kaf. Baik, kita bunyikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qad-Po-an. Jadi huruf O ya, huruf jah
suara kita. Istilah, idbaq, istilah teman-teman, suara kita meletup. Nah, istilah, idbaq, lanjut kita. Khat'an. Jadi khat'an, khat'u. Ini kenapa nggak mau nulisnya sebentar? Ini huruf ku ya tertulis huruf ku, huruf syiddah. Jadi khat'an, kita wakaf khat'u. Ya, kita tahan huruf hamzah di akhir. Yukhatti'u. Jadi cara membunyikan huruf-huruf yang syiddah. Sekarang kita ke huruf yang rokhwah. Sebentar benianya, kita ke huruf rokhwah. Apa itu rokhwah? Mengalirnya suara, keluarnya suara, adanya suara yang keluar ketika kita bunyikan lepas. Contoh salah satu hurufnya huruf sa. S. Nah, teman-teman, rokhwah artinya mengalir. S. Apa yang mengalir? Karena huruf sa ada hams, berarti suara napas kita yang mengalir. As-sarang, ya, as-sarang, yu'assiru. Beda dengan huruf syiddah tadi. Huruf syiddah di huruf tu, khat'u, tidak ada mengalir, sedangkan huruf sa, as-sarang, mengalir napas kita, ya. Ini kamera Umi agak di atas. Lanjut, kita bunyikan as-sarang, yu'assiru. Nah, bagaimana dengan yang bainiyah? Bainiyah, apa itu bainiyah? Bainiyah, ya, membunyikan huruf seakan-akan tertahan tapi keluar suara kita. Bainiyah atau tawassut. Kita bunyikan huruf ain. Bagaimana kalau dia bertasjid? Kita bunyikan dulu yang sakinah, baru kita bunyikan yang berharokat. Sa'aban, yusa'ibu. Nah, sekarang kita bandingkan. Kita di urutan yang kedua, ada huruf H untuk rokhwah, ada huruf Nun untuk bainiyah, ada huruf Qaf untuk huruf syiddah. Kita bunyikan di huruf H, rokhwah bersyiddah, lahana, yulahinu. Jadi huruf lam tidak dipanjangkan, lahana. Yang kedua, huruf-huruf rokhwah tidak dihentakkan. Kita tidak bunyikan lahana. Huruf-huruf rokhwah tidak dihentakkan, mengeluarkan bunyi yang mengalir suara, teman-teman. Lahana, ya. Ini huruf lahana. Ini. Nah, kita ke yulahinu. Bagaimana dengan huruf bainiyah? Kita ambil contoh huruf nun. Huruf nun karena huruf gunnah, ya. Manna'an, karena dia huruf gunnah harus berdengung. Yumanni'u harus ada di khaisum. Yumanni'u. Nah, bagaimana dengan huruf syiddah? Kita ke huruf qaf. Bukan waqam. Kita tidak bunyikan waqam.
qadha, salah. Kenapa? Karena huruf waw-nya dipanjangkan. Huruf waw tidak boleh ditambah-tambah mad. Dia haknya, mustahaknya hanya satu harokat. Wa qadha, wa qadha, yuwaqizu, yuwaqizu. Bisa? Kita lanjut. Masih di huruf-huruf yang bertasjid. Sekarang kita ke huruf shin, roha, bainiyah. Roha. Huruf shin kita ke roha kembali. Basyarang, basyarang, minasyaiton. Kita tidak bunyikan basyara. Kenapa huruf ba diseret? Dijadikan dia kayak ada karet memanjang. Basyara, tidak seperti itu. Basyara, yubasyiru, yubasyiru. Bisa? Nah, huruf shin karena dia bersyadda, kapasinya kuat, dia paling tinggi di atas kubro. Jadi basya, minasyaiton, sama ya dengan taus kita. Baik, itu huruf bainiyah, huruf sin. Sekarang kita ke huruf afwan, tadi huruf rokhwa, sekarang huruf bainiyah. Huruf lam, al, allama, 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 yu'allimu, yu'allimu. Kita ke huruf syiddah. Kabbara, kabbara, yukabbiru, yukabbiru. Nah teman-teman, dari sini kita tahu bahwa ketika kita membunyikan huruf-huruf bertasjid, panjang pendeknya bunyi huruf yang bertasjid tersebut tergantung sifatnya. Tergantung sifat dari sisi bunyi atau suara. Kalau dia rokhwa, contoh seperti tadi, maka ada suara panjang yang akan kita dengar. Contoh as, lah, ya, bash, waz. Karena dia rokhwa. Rokhwa bisa membuat huruf-huruf tersebut menjadi panjang terdengar ketika dia sakinah. Beda ketika dia sudah berharokat. Baik, lanjut kita ke bainiyah. Bainiyah, teman-teman, di sini kita tahu bahwa bainiyah ada suara yang mengalir tapi seakan-akan tertahan. Contoh di huruf ain, sa'aba. Ya, ada suara keluar tapi seakan-akan akan tertahan. Nah, sedangkan syiddah tidak ada suara. Tidak ada suara, kita bunyikan khot, khot, o, khot, o-a. Nah, paham? Jadi ketika kita membunyikan huruf-huruf yang bertasjid, teman-teman kenal dulu huruf apa yang akan teman-teman bunyikan. Apakah dia rokhwa, bainiyah, atau syiddah? Ya teman-teman, ini mempengaruhi sempurnanya atau tidaknya tilawah kita. Semoga bisa dipahami tentang cara membunyikan huruf-huruf bertasjid sesuai dengan sifat-sifatnya. Sekarang kita bedah tajwid di beberapa penggalan-penggalan ayat yang urgen, yang penting. Kita mulai dari yang pertama, kita ambil di tengah-tengah. Wala tuhammilna. Di huruf waw hanya satu harokat, wala dalam keadaan dicucuk bibir kita. Wala masuk ke huruf lam. Dalam kaidah tajwid, ketika ada fathah ketemu alif, mad tabi'i zahiri. Mad tabi'i zahiri, alifnya memanjangkan, maka huruf alif punya sifat atau karakter tarkhim atau tarqiq. Nah, di sini dia punya sifat tarqiq. Kenapa? Karena huruf lam, huruf istifal. Dibaca tipis, wala, wala tuhan. Lanjut kita langsung ke huruf mim bersyaddah. Ya, tadi huruf nun bersyaddah di bainiyah. Huruf mim sama dengan huruf nun. Ya, bainiyah.
karena dia huruf bainiyah, setiap huruf nun punya sifat gunnah. Nah, gunnah ini yang prioritas, apalagi ketika dia bersyadda. Wala tuhammilna. Teman-teman, untuk huruf mim ketika dia bersyadda, gunnahnya gunnah yang paling kuat, yang paling tajam. Bahkan dikatakan tingkatan nama dengungnya asliyah. Tingkatan guna akmal matakun. Yang mana akmal matakun dinisbikan 3 harokat panjangnya. 3 harokat. Nah, teman-teman, kita bunyikan huruf mim ketika dia bersyadda, guna musyaddadah. Wala tuhammilna. Paham? Nah, baik. Di huruf mim bersyadda ada guna musyaddadah, tingkatan gunanya akmal matakun, dengungnya asliyah. Karena dia bersyadda asli, ada idgham mutamatsilain di dalam. Kenapa ada idgham mutamatsilain? Ketika diurai huruf mim bertasjid, ada 2 mim di dalamnya. Pertama sakinah, yang kedua berharokat kasroh. Disatukan dia, mim ketemu mim, idgham mislain. Baik, lanjut kita ke huruf lam sakinah. Lam sakinah, lam fi'il. Teman-teman, ketika lam sakinah ya bertemu selain huruf lam dan ro, maka dia dibunyikan izhar, dibaca jelas. Nah, lanjut kita waqaf di huruf nun. Berharokat fathah ketemu alif mad tabi'i zahiri karena dia domir. Kata ganti nahnu. Teman-teman, waqaf di huruf alif dalam kaidah tajwid waqaf illat, waqaf penyakit. Hanya panjang 2 harokat. Kita bunyikan. Wala tuhammilna. 2 harokat. Baik, kita cari yang lebih lagi. Kita masuk ke sebelah. Rabbana qomis. Sebagaimana tadi kita membahas tentang huruf bersyadda, ada huruf sakinah, huruf sin, huruf rohwah. Alirkan. Apa yang dialirkan? Napas dengan desis kita. Rabbana qomis. Bisa kita bedah. Huruf ro memiliki sifat aridoh, ya, kadang dibaca tebal, kadang dibaca tipis. Maka dia ketika berhubungan harokat fathah dan dhammah, maka dia mufaghamah. Huruf ro mufaghamah. Karena berharokat fathah, ada ba bersyadda. Ketika ba berharokat, ada tingkatan qalqalah asghar. Bersyadda berarti nabarah, meninggikan suara kita. Rob, ya. Syaddanya asli, maka ada idgham mutamatsilain, ada ba sakinah bertemu dengan ba berharokat fathah, disatukan, ditasjidkan dia. Idgham mutamatsilain. Lanjut kita Rabbana, teman-teman, ma'atabi'i zahiri. Bukan kalimi. Kenapa? Karena robba 1 kalimat, na 1 kalimat. Fathah ketemu alif mad tabi'i, alifnya harfu mad dibaca tipis tarqiq. Tapi ketika kita wasol, ketika kita sambung Rabbana fo, huruf nun yang harusnya dibaca 2 harokat mad tabi'i tidak dibaca panjang. Kenapa? Status alif terbuang. Kenapa terbuang? Ada iltiqa ulis sakinain. Yang mana iltiqa ulis sakinain? Alif mad bertemu huruf o. Apa itu iltiqa ulis sakinain? Iltiqa, pertemuan li dengan sakinah, huruf sukun. Isnain 2. Yang mana 2? Alif mad dengan huruf o. Pertemuan ini membuat ya lisan-lisan orang Arab, teman-teman, muta'azir, hingga ada harus yang dibuang, harus ada yang diproses. Alif mad dibuang dalam pembacaan. Maka dengan proses takhallus bil hazab, pembuangan bunyi atau huruf. Huruf apa dibuang?
langsung masuk kita ke huruf O. Ada alif setelah alif di huruf nun. Ada alif setelah huruf alif di huruf nun. Teman-teman, ini namanya hamzah wasal di fi'il. Hamzah wasal di fi'il. Seandainya tidak ada ini Rabbana, kita memulai bacaan atau ibtida di hamzah wasal, harokat yang harus kita berikan adalah kasroh. Kita harus berikan harokat kasroh di hamzah wasal. Kenapa harus kasroh? Kaidah ketika huruf yang ketiganya berharokat fathah atau kasroh, maka hamzah wasal harus kasroh. Ipomis, kalau kita ibtidah, tapi kita wasal, maka Rabbana qomis. Ingat huruf sin, ya, ingat huruf sin yang punya hams, rohwa, sopir. Tingkatan sopirnya teman-teman sugro. Jadi alirkan suara napas dengan desis panjang. Rabbana po. Kalau po syiddah. Qalqalah. Rabbana qomis. Rabbana qomis. Bisa? Lanjut kita ambil di huruf yang bertasjid, kita mau waqaf. Fi syakin. Kalau kita baca wasal, kita mau waqaf di huruf qaf yang bertasjid, berharokat tanwin. Fi syak. Bisa? Fi matobi'i panjang 2 harokat, kita masuk ke huruf shin. Teman-teman, huruf shinnya dibaca 1 harokat. Tidak boleh kita panjangkan syak. Ya, hanya 1 harokat. Lanjut masuk ke huruf qaf. Ya, bertasjid syiddah. Syakin. Hati-hati jangan syakin. Baik, nah sekarang kita mau waqaf. Kita mau waqaf di huruf kaf bersyaddah, berharokat kasroh tanwin. Ya, setiap harokat tanwin ada nun. Ada nun di situ, nun zaidah namanya. Ya, nun tambahan. Nah, kita mau waqaf, ada yang harus dibuang. Kita cek apa yang harus dibuang. Fi syak. Apa yang terbuang? Bunyi tanwin. Ada yang terbuang. Kita waqaf nabar. Setiap kita waqaf di huruf yang bertasjid, selain huruf qalqalah dengan huruf gunnah, teman-teman, maka dia waqaf nabar. Kita tinggikan suara kita. Fi syak. Ya, huruf kaf ketika kita waqaf, kita tunaikan syiddah, lepas mahrajnya, kita keluarkan percikan napas kita. Paham ya? Nah, karena dia nabar, tinggikan suara kita. Teman-teman, huruf nun diproses, dibuang. Jadi di sini ada waqaf nabar dengan proses pembuangan huruf nun zaidah. Waqaf nabar bil hazf. Waqaf berhenti ya dengan membuang huruf nun tanwin atau nun zaidah. Baik, lanjut kita di sini. Ada berapa huruf yang bertasjid? Di sini ada 3. Illa zurriyatun. Illa nabar. Teman-teman, nabar di huruf lam kita tidak panjangkan seperti idgham, dan juga tidak kita seret huruf hamzanya karena alif yang berharokat di sini hamzah kotok. Kita tidak bunyikan illa. Tidak, kita langsung masuk ke huruf lam, angkat ujung lisan kita ke langit-langit depan. Illa. Tidak dipanjangkan karena hanya nabar, bukan idgham. Teman-teman,
Di huruf lam, kalau kita dalam keadaan tasyin ada dua pembedahan, tapi kita tidak bahas di sini, ya. Kita bahas hanya di bedah tajwid ketika teman-teman gabung di grup bedah tajwid. Teman-teman, di huruf lam ada tasjidnya asli. Selain nabar ada idgham mutamatsilain. Karena ada dua huruf lam di sini disatukan. Lanjut kita, lamnya berharokat fathah ketemu alif, panjangkan dua harokat karena dia mad tabi'i kalimi. Ya, alifnya dibaca tipis, jangan illo. Lanjut kita di huruf zal dhamma zu. Sempurnakan monyong kita dengan membunyikan zu. Zuri, kita ketemu huruf ro. Kita bahas dulu huruf ro. Cara membunyikan huruf ro, teman-teman. Ujung lisan kita ke, ya, gusi gigi seri atas, berarti di sini. Bagian di sini. Nah, huruf ro kadang tebal, kadang tipis, tergantung harokatnya. Nah, karena di sini kasroh maka dia tipis, bersyaddah. Ini yang mau kita bahas. Huruf ro bersyaddah berarti ada dua huruf ro di sini. Huruf ro pertama yang sakinah, ini yang kita harus sempurnakan. Karena dia sakinah, ada dua huruf ro. Zurri, 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 zu. Domanya huruf zal, teman-teman, dengan mencucuk bibir. Sebelum kita bunyikan huruf ro, kembalikan dulu bibir kita. Inilah yang dikatakan irja. Kembalikan dulu bibir kita posisi di semula, baru kita bunyikan huruf ro. Karena huruf ro tidak dibunyikan dengan dalam keadaan dicucuk bibir kita. Ya, baik, kita ulang. Zu er, zu er, zurri, 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 zurriyah. Kita lanjut ke dari huruf ro. Kasroh. Ri ketemu huruf ya bersyaddah, sama. Dinabar juga. Nah, huruf ya dinabar sama dari lam bertasjid, ro bertasjid, ya bertasjid. Bedanya kalau lam dengan huruf ro bainiyah, suaranya bainiyah, sedangkan huruf ya dia adalah roh. Kita bunyikan riyah, 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 riyah. Ya, jadi jangan riyah. Kalau kita bunyikan riyah berarti ri-nya panjang mad tabi'i. Ya, yang seharusnya kita tinggikan suara kita jadikan harfu mad. Salah. Ya, kita ulang. Zurriyah, zurriyah, bukan riyah. Bisa? Bisa. Baik, lanjut kita di huruf ya bertasjid ada idgham mutamatsilain. Wakof kita di tamar butoh. Ini namanya tamar butoh. Apa itu tamar butoh? Tak yang bulat, tak yang gelap, tak yang tertutup. Jadi ada tak yang bulat, ada yang tak tertutup, ada juga tak maftuhah, tak yang terbuka, tak taknis. Sebenarnya semua tak taknis. Nah, ini kita tamar butoh. Ketika kita wakof di huruf tamar butoh, maka dia harus diibdal. Apa itu ibdal? Dirubah menjadi huruf ha sakinah. Ya, jadi kalau kita wakof illa dzurriyah, dirubah dia menjadi huruf ha sukun. Teman-teman, wakofnya wakof ibdal, merubah tamar butoh menjadi ha sukun. Ada proses bil hazf, pembuangan dua huruf yang harus kita buang di sini. Huruf apa? Huruf nun ditanwin, nun zaidah, dengan huruf ta yang titik dua. Jadi ibdal bil hazf, wakof merubah tamar butoh menjadi ha dengan proses pembuangan nun zaidah dengan ta huruf ta titik dua. Tamam? Baik, lanjut kita. Kita ke huruf ke berikutnya. Kita ambil di lapas
taus kita. Ya, kita tidak bisa bedah semua karena waktu. Kita ambil di minasyaitoni. Di huruf mim berharokat kasrah bunyinya mi. Teman-teman, mustahabnya hanya satu harokat. Lanjut kita ke huruf nun berharokat fathah, harokatnya di sini aridoh. Harokat palsu. Ternyata ada harokat palsu, ada harokat palsu, ada tasjid palsu. Ya, ada syadda palsu. Baik, lanjut kita. Mengapa dia dikatakan harokat aridoh palsu? Kadang ada, kadang tidak. Karena aslinya dalam bahasa Arab lapas mina ini nunnya sakinah. Min dari atau di. Kenapa dia diberi harokat? Inilah yang dikatakan tadi iltiqa ulis sakinain. Yang sudah ikut kaidah tajwidnya ya paham. Ada iltiqa ulis sakinain. Yang mana iltiqa'u? Yang mana pertemuan dua huruf yang sukun nun yang berharokat palsu ini dengan huruf lam samsyah yang dinyatakan sakinah karena tidak ada tanda harokatnya, maka dianggap muta'azzir. Susah orang Arab membunyikan min sya, kesulitan mereka, maka diproses huruf nun takhallus bitahrik, diberilah dia harokat. Kenapa harus harokat fathah? Kenapa tidak kasrah atau dhamma? Riwayah. Seperti itulah malaikat Jibril ketika menurunkan wahyunya kepada Rasulullah, harokat fathah yang diberikan. Lanjut kita baca minasyai ya. Nah, lanjut kita masuk ke lam ta'rif, lam samsyah. Tadi kita bedah nih, waktu kita ada di live, yang ikut live sudah bisa ya. Di lam samsyah, lam ta'rif ada dua, ada lam komariah, ada lam samsyah. Yang ini lam samsyah. Kenapa kita tahu lam samsyah? Tidak ada tanda-tanda kehidupan, setelahnya ada tasjid, lam samsyah. Nah, setiap lam ta'rif ada hukum. Lam samsyah dihukumi idgham. Mengapa dia dihukumi idgham? Karena makhorijul huruf lam berdekatan dengan makhorijul huruf samsyah. Saking dekatnya diidghamkan saja masuk ke huruf samsyah. Ya, sesuai clue. Ketika dua huruf dari sisi makhraj bertemu, semakin dekat makhrajnya, semakin pasti dia idgham. Semakin jauh makhrajnya, semakin pasti dia izhar. Seperti ini. Dekat, maka dia idgham. Idgham samsyah, idgham samsi dari sisi hukum, idgham mutaqaribain, bertemunya dua huruf yang berdekatan makhraj dan sifat, lam dengan shin, idgham mutaqaribain. Idgham shogir, huruf pertama sakinah lam, tidak ada tanda-tanda harokat, bertemu dengan huruf shin yang berharokat, idgham shogir. Yang terakhir idgham kamil dari sisi kesempurnaan. Kenapa idgham kamil? Minas masuk sempurna, kita ke huruf shin. Minasya. Sekarang kita bahas huruf shin. Karena huruf shin ya selain diidghamkan, teman-teman, dia teman-teman bertasjid kembali. Huruf shin kita bahas tentang karakternya, sifatnya, haknya. Teman-teman, ada hams, keluar napas kuat. Ada rohoa, mengalir panjang suara kita. Ada istifal, intitah tipis, dan ada tafash, huruf shin. Nah, teman-teman, ketika dia bertasjid, tingkatan tafashinya paling di atas kubro. Minasya. Ada huruf shin di dalamnya yang sakinah. Yang sakinah inilah yang harus kita bunyikan sempurna. Jangan kita potong-potong minasya. Ya, kita sempurnakan. Yang mana sempurna? Keluarkan napas dengan desis mengalir panjang.
ada hams rohwa dengan sopir. Baik, kita ulang. Nah, ini ada yang share screen nih. Bantu nih moderator. Bantu host. Minasyajang, ya, bunyikan huruf shin sakinahnya dengan sempurna. Masuk kita dari huruf shin berharokat fathah ketemu huruf ya sakinah. Status ya-nya layyinah. Apa itu layyinah? Lembut, mudah, lunak. Nah, ini sering ada kesalahan ya teman-teman. Kenapa huruf ya statusnya sebagai layyinah, huruf yang lembut ya, huruf lembut yang makhorijulnya muhaqqaq. Makhorijulnya bukan muqaddar, muhaqqaq. Dibunyikan dengan jelas sesuai mahrojnya. Minasyai. Ini sering ada terdengar minasyai. Apalagi ada di ujungnya minasyai. Teman-teman dirobah. Kenapa dirobah huruf ya sebagai layyinah? Tidak seperti itu bunyinya. Minasyaitoni. Bisa ya, ini terlalu sering Umi, kita tidak bahas yang di daurah Umi paham semua bisa. Yang di lain teman-teman, yang di lain sering ya, sudah nunnya keseret minasyai, sudah itu huruf shinnya ketukar menjadi huruf sin, minasai, ketukar. Mending kalau ketukar huruf sin, kalau ketukar huruf sod, minaso. Jangan teman-teman ya, ibadalu harfin di harfin lahnul jari, merubah atau mengganti huruf, menambah atau mengurangi salah yang fatal yang bisa membuat kita berdosa karena makna akan berubah ya. Nah, ini lanjut kita minasyai ya, minasyaitum. Bagaimana Umi supaya tidak berubah bunyi ya sukunnya? Fokus di huruf ya layyinah, jangan ingat huruf po ya. Fokus di huruf ya, jangan ingat huruf po ya. Kalau teman-teman ingat huruf po nya akan bunyi syai'. Kenapa? Karena di dalam mindset kita sudah ada huruf po yang harus kita bunyikan. Lupakan huruf po, secara otomatis naik di ujung lidah kita membunyikan po. Cobalah teman-teman praktekkan. Minasyaitonirrajim. Semoga Allah mudahkan ya teman-teman. Baik, nah karena huruf ya-nya layyinah, maka dan dia punya sifat rohoa, kadar panjang dinisbikan 1,5 harokat, sering dikatakan mad imak. Kadar madnya, panjangnya huruf ya layyinah teman-teman 1,5 harokat. Beda dengan ya madiyah. Kalau ya madiyah 2 harokat, kalau ya layyinah harus 1,5 harokat. Tidak boleh juga kurang. Syaiton itu mengurangi haknya huruf-huruf hijaiyah. Paham ya? Kenapa harus 1,5 harokat? Ada rohoah. Setiap huruf-huruf rohoah ketika dia sakinah bisa berubah bunyi panjang terdengar karena adanya rohoah, mengalirnya suara. Sama seperti ya layyinah. Beda di ya mad. Ya mad harus 2 harokat. Ya, baik, lanjut. Sekarang dari ya ke huruf o. Teman-teman, huruf ya mengangkat tengah lisan kita, ya. Huruf ya kita angkat tengah lisan kita ketika kita bunyikan syai, terangkat tengah lisan kita tarik ke belakang. Huruf o yang harus menyentuhkan torong lisan kita ke langit, ke pangkal gigi, secara otomatis kita naikkan. Syaitonirrajim. Maaf Umi, nggak nampak itunya di layar.
tadi ada yang saya screen. Nah, bentar. Ada tadi yang screen. Jadi teman-teman jangan sentuh-sentuh HP-nya. Nah, ya, jangan sentuh-sentuh HP-nya karena kalau teman-teman yang share screen, Umi lepas. Dari tadi ya, kenapa nggak ngomong-ngomong? Sebentar. Baru sebentar Om. Kirain gangguan Om. Baik, lanjut. Kita ke huruf Po. Ke huruf Po tadi sudah huruf Po teman-teman. Ujung lisan kita, torof lisan kita ke atas. Kita tekan teman-teman karena berharokat fathah dan ada alif, maka tingkatan ketebalannya paling di atas. Ya, paling tinggi. Apalagi dia satu-satunya huruf yang paling kuat. Jadi ketika dia berharokat fathah, mad tobi'i, maka dia po minasyaitonirrajim. Bisa ya, tidak ada yang tidak bisa nih. Tadi kita sudah bahas huruf po, sekarang kita di mi ya. Kalau kita baca wasol bunyi ni, tapi kita mau wakaf nih, minasyaiton. Bisa pokoknya kita panjangkan minimal 4 harokat teman-teman. Huruf nun disukunkan huruf nun, maka ada hukum mad arid li sukun. Yang mana mad arid li sukun, hukum yang mengikat di sini hukum mad arid li sukun. Mad panjang arid ya berubah-ubah, kadang ada kadang tidak, li sukun karena huruf yang disukunkan, huruf nun. Nah, langsung kita di mad arid li sukun ada iltiqa ulis sakinain. Ya, ada iltiqa ya. Moderat MC boleh komen ya, boleh buka mic-nya kalau waktu sudah sampai. Ya Om, 1 menit lagi mungkin Om. Oh, baik, Umi selesaikan di sini ya. Mad arid li sukun ada iltiqa ulis sakinain, sama seperti tadi di depan huruf nun diberi harokat karena ada iltiqa ulis sakinain, cuman beda proses. Kalau yang di depan pemberian harokat, kalau yang di akhir pembuangan harokat atau mensukunkan huruf. Iltiqa ulis sakinain bil mahd. Mad arid li sukun masuk di cabang mad far'i karena dia hukum. Ya, cabang mad far'i karena sukun arid. Ya, tingkatan mad urutan yang ketiga setelah mad lazim dan mad wajib. Teman-teman, kita wakof ya, kita wakof di huruf nun, wakof sahih. Nah, karena nunnya disukunkan, maka dia dihukumi izhar, dibaca jelas dengan tingkatan gunnah nakisah. Karena kita wakof, kita akan bahas tentang hukum wakof. Ada wakof raum, ada wakof ismam. Teman-teman, kalau wakof raum berarti dia harus berharokat kasroh atau dhammah. Apa itu raum? Membunyikan sepertiga harokat ketika kita wakof. Sedangkan apa itu ismam? Memberi isyarat ya ketika kita wakof, dan harokatnya hanya dhammah. Di sini kita menandakan bahwa ketika kita bahas tentang raum dan ismam berarti kita membahas tentang harokat huruf yang di akhir. Nah, baik, kita bisa raum, tidak bisa ismam. Kenapa tidak bisa ismam? Harokatnya bukan dhammah. Harokat ismam hanya dhammah, maka tidak bisa kita ismam. Baik, akan kita lanjutkan ke sesi yang kedua. Kita beri kesempatan panitia membagi-bagikan cendramata kepada teman-teman. Siap-siap ya. Baik, Umi kembalikan kepada MC. Masya Allah, terima kasih Umi ilmunya. Alhamdulillah nambah ilmu lagi ya, bunda-bunda salihah ya. Selanjutnya yaitu ice breaking, yang mana ice breaking kita adalah ramah tamah. Jadi
Di bunda-bunda, untuk bunda-bunda nanti yang akan dipanggil oleh panitia, petugas ramah tamah, tolong nanti dibuka kameranya karena nanti akan kita ada ramah tamah, sedikit kita saling bertanya, saling menyapa, perkenalan antara panitia dengan para peserta. Ice breaking ramah tamah, petugasnya adalah Umu Razata atau Bunda Rahma dengan Bunda Ina Susanti. Kepada mereka berdua kami persilahkan. Baik, terima kasih Bunda Reni sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk saling berkenalan dengan para peserta Daurah Qalaqul Ramadhan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan atas kesempatan pada Bunda Bunda. Apa kabarnya hari ini Bunda? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Bunda, sebelum saya menyapa Bunda-Bunda di sini, izinkan saya untuk perkenalan terlebih dahulu. Karena ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Tak sayang Mohon maka bunda-bunda yang lain tolong dimakan dulu mic-nya, didengarkan. Terima kasih. Silahkan Bunda aja. Dibuka mute-nya. Komputer. Nah, di situ ada pohon di sini. Suaranya tidak terdengar, Ustazah. oh Masya Allah. Maaf. Ya, oke. Sekarang udah kedengaran, Bun? Sudah. Sudah. Bun. Ya, oke. Saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ina Susanti. Biasa dipanggil namanya Ina atau juga disebut panggilan Bu Santi Depok. Kenapa saya dipanggil Bu Santi Depok? Karena memang saya tinggalnya di Depok gitu. Lain halnya kalau misalnya saya tinggalnya misalnya di Wajo gitu ya. Mungkin namanya Bu Santi Wajo. Itu ya Bun ya. Selanjutnya saya serahkan kepada Bunda Rahma untuk memperkenalkan diri. Silakan Bunda Rahma. Terima kasih Bunda Ina. Halo Bunda-Bunda, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Termute itu saya. Bunda Rahma termute Bunda suaranya. Rahma, Suaranya tidak ada suara. Ya, perkenalkan nama saya Rahma atau biasa juga dipanggil dengan Razata. Saya berasal dari Bogor, Jawa Barat. Mungkin ada bunda-bunda di sini yang wilayahnya sama dengan saya. Sama Bunda dari Bogor. Tetangga kita yang Saya dari Bogor. Ada saya itu lokasi. mungkin itu saja perkenalan dari saya. Silakan kembali kepada Bunda Ina. Ya, baik, terima kasih Bunda Rahma. Nah, sekarang giliran saya ingin menyapa bunda-bunda yang ada di sini ya. Diharapkan untuk on kamera ya Bunda, bisa? Ya, oke. Saya akan memanggil salah satu peserta di sini yang bernama Sri Hermawati, ada? Assalamualaikum, ada. Ada. Tolong kameranya dibuka, Bun. Iya. Assalamualaikum Bunda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda boleh tahu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Sri Hermawati. Saya dari Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Ya. Ya. Terus Bunda tahu daurah ini dari mana ya? Dari teman yang ikut grup Bunda Bu Ustazah. Yang Bunda satu namanya
Dia berasal dari Bogor. Oh gitu. Oh Bunda Tatu. Oh iya. Saya Bunda Tatu. Oke Bunda, karena Bunda sudah berbincang-bincang dengan kami, maka kami akan memberikan cinta mata kepada Bunda. Nanti mungkin ada nanti ada tim kami akan menghubungi Bunda ya. Mohon selalu mengaktifkan HP-nya ya Bunda ya. Terima kasih. Salam sehat selalu. Jazakallah Bunda, berkah semua. Ya. Alhamdulillah saya bisa bergabung di sini. Ya, silakan Bunda Rama sekarang Bunda Rama. Terima kasih Bunda Ina. Baiklah, untuk peserta kedua saya akan memanggil Bunda Heni. Bunda Heni ada? Assalamualaikum Bunda Heni. Bunda Heni ya? Iya, Bunda Heni. Iya. Saja. Saya pakai HP anak saya. Bunda Heni kah? Bunda Heni, iya. Adakah Bunda Iya. Heni? Sepertinya nggak ada ya Umur. Oke. Dari yang lain lagi Kalau Bunda. begitu, Hari lain. ya. Kalau begitu saya panggil untuk yang berikutnya Bunda Anaria. Bunda Anaria ada? Tidak ada juga ya? Tidak ada. Tidak ada ya. Ada kayaknya tadi masuk Analia. Peserta privat kayaknya itu. Mm-mm. Iya. Iya, tadi Bunda Heni juga masuk. Tadi saya Mungkin lihat. sholat mungkin ya. Ada Iya, tadi. bisa jadi izin sholat nih. Iya. Nanti bisa dipending lagi aja, bisa dipanggil kembali di akhir. Kalau begitu Bunda Prima Heni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda. Warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bunda Rama silakan. Bunda Rama, halo. Sinyalnya. Ambil alih Dari Ibu Haja Ina. Silakan. Tadi atas nama siapa ya Bun? Prima Heni. Oh Prima Heni. Prima Heni. Di itu Bunda Prima Heni bisa minta tolong dibuka kameranya. Terbuka itu. Oh, udah terbuka. Oh, iya. Ibu Prima tinggal di mana Bun? Alhamdulillah saya tinggal di Malang, Jawa Timur. Oh di mana? Masya Allah ya jauh ya. Tapi masih Jauh. bisa mengikuti hari ini ya Masya Tapi Allah. kita Ya. bersaudara. Oh Masya Allah ya ya. Mau tanya Bun, kenapa Bunda ikut daurah ini ya? Ya karena ingin nambah ilmu. Oh, Rasa Masya ilmunya Allah. sedikit ya. Ah gitu ya Bun ya, ya mungkin ini ya. Oke baik Bunda, karena Bunda sudah berbincang-bincang dengan kami, maka kami akan memberikan cinta mata untuk Bunda. Ya, nanti mungkin ada tim kami mau Barakallah. Nah, semoga bermanfaat ya Bunda, sehat selalu. Amin. Amin. Tuh. Terus selanjutnya sendiri nih saya nih kayaknya ya. Bunda namanya nggak ada. Aku pengen tahu Bunda. Udah saya lanjut ya untuk bertanya kepada bunda-bunda. Oh ada Bunda Rama, silakan Bunda Rama lanjutkan. Boleh. Maaf ya Bun, tadi kepental sinyalnya. Yang berikutnya saya mau memanggil Bunda Fabiona ada? Ya, ada. Saya ada di sini. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum. Fabiona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Rahma. Ya, salam kenal Bunda. Iya, mau kenal Bunda. Kalau boleh tahu, Ke-mute kayaknya Bun. Suaranya menghilang, Bunda Rahma. Bunda Rama menghilang ya? Iya, suaranya menghilang. Ayo baiklah saya ambil alih aja ya Bunda. Ya. Iya, Oke. Bunda Rahma. Oh ya, baiklah. Assalamualaikum Ibu Fabiona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar. Ustazah Ina, apa Masya Allah. kabar? Alhamdulillah baik. Bunda Fabiona tahu daurah ini dari mana Bun?
Iya, jadi saya sangat terima kasih banget ini bisa tahu informasi acara ini, bagus banget acaranya ya. Terima kasih kepada Ustazah Ina ini yang kasih tahu saya ini. Ya Allah, beliau ini semangat banget. Saya pikir wah acaranya menarik banget, namanya aja udah menarik banget ya, Colorful Ramadan gitu. Jadi wah ini pasti bagus banget nih. Terus jamnya juga pas gitu. Jamnya tuh yang tepat gitu. Udah selesai gitu. Wah, saya semangat banget ikut ini untuk menuntut ilmu ya. Terus terang saya masih ini banget, masih pemula banget. Jadi ya, terima kasih banyak kepada Bunda Ine dan juga Ustazah. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Saya Anaria. Anaria. Jalan Bunda, iya. Kenapa siapa ini? Anaria kayaknya. Iya, Anaria. Anaria. Ya, mohon maaf, saya lagi bertanya juga kepada Ibu Ana ya. Ditunggu dulu ya Bu Anaria. Iya Bunda, terima kasih. Mute dulu ya. Ya, oke. Iya. Baik, Bu Ana masih ada di situ? Ya, Ustazah Ine masih di sini. Karena Bu Ana sudah berbincang-bincang dengan kami, maka kami akan memberikan cindera mata buat Bunda ya. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Ustazah Ine. Ya, nanti ada tim kami yang akan menghubungi Bu Ana ya. Jadi tolong HP-nya diaktifkan ya, Bun. Baik, terima kasih banyak Ustazah. Senang banget. Jazakillah khair. Jazakumullah. Ya, ini kayaknya sudah 5 ya, Bun? Apa udah masih ada yang mesti ditanya ya? Belum ya? Ini siapa? Baru tiga. Bunda Heni dengan Bunda Anaria sebetulnya ada orangnya, tapi tadi waktu Bunda Heni nyaut cuma nggak kedengaran sama kita. Dia bilang, Bunda aku nyaut kok, dia bilang. Jadi sebenarnya 2 orang itu ada. Sekarang Bunda Anaria yang sudah siap. Bunda Anaria sudah siap, itu dulu yang ditanya. Oh, boleh Bunda Anaria juga berarti ya? Oke. Boleh Bu Anarianya on kameranya, Bun? Ini ntar dulu Bunda. HP-nya bermasalah. Aduh. Tapi bisa ya, Bun, on kamera? Bisa. Ini lagi sabar. Oke. Aduh. Saya tanya aja dulu ya, Bun. Boleh. Nah, ini ya, nih, soalnya durasi nih, Bun, gitu. Ya. Tadi nama Bunda siapa, Bun, tadi, Bun? Anaria. Anaria. Panggilannya siapa, Bun? Ya. Panggilannya siapa, Bu Anaria juga? Panggilannya Ana. Oh, Bu Ana. Oke. Iya. Bu Ana tinggal di mana ya? Di Tangerang, Bunda. Iya, Tangerang. Masya Allah. Tahu daurah ini dari mana, Bu? Ya. Tahu daurah ini dari mana? Oh, ini saya privatnya Umi. Oh, Masya Allah ya. Salam kenal ya. Saya juga temannya Umi. Bukan, muridnya Umi. Oke, Bun, karena Bunda sudah berbincang-bincang juga dengan kami, maka kami juga akan memberikan cindera mata kepada Bunda Anaria ya. Terima kasih Bunda. Sama, semoga bermanfaat dan salam kami. Nanti ada tim kami juga akan menghubungi Bunda ya. Selalu Iya, di ininya HP-nya ya. Oke, terima Iya. kasih. Terima kasih Bunda. Makasih Umi. Bunda Ina minta tolong, itu Bunda Heni tadi sudah nyaut sebetulnya, cuma Ada ya? Iya, Boleh, ada Bu. orangnya. Boleh Bunda Heni kalau bisa muncul. Silakan Bunda. Adakah Bunda Heni? Assalamualaikum Bunda Heni. Tadi ada. Atau masih Ya, dia on kok, dia bilang dia on. Oh, ini belum ada nih. Assalamualaikum Bunda Heni. Apakah ada Bunda Heni? Iya. Jadi gimana sih Bunda? Sudah itu bukan Bunda Heni, tidak ada. Turun Bun tadi Bun. Tadi dia on sih. Ya sudah. Salah pencet berarti jangan-jangan. Ya kayaknya mungkin ya. Terus gimana tuh? Ini teh mau di Gak apa-apa, gantikan saja, gak apa-apa. Ada kok dia cuman dia mute suaranya, ada Oh, gambarnya. Bunda Heni dia belum nggak ngetik ya. ya. Assalamualaikum Bunda Heni, ada Bunda Heni. Assalamualaikum. Dibuka mic-nya, Bun. Iya, Bun. Mic-nya dibuka sama kalau bisa on kamera ya, Bun. Assalamualaikum Bunda Heni.
Nggak ada kayaknya ini, aduh. Saya tinggal sendiri nih, aduh, masya Allah, masya Allah. Padahal tadi dia bilang dia nyaut Bun. Jangan-jangan dia belum ngerti. Udah nggak apa-apa. Durasi ini. Iya, jadi dilempar satu lagi ya. Oke. Ya, oke. Saya panggil satu lagi nih Bun, siap-siap ya Bun. Nih siapa yang beruntung nih yang dapat cinta mata dari kami? Saya panggil Bunda Yeyen, ada nggak Bunda Yeyen? Bunda Yeyen ada? Bunda Yeyen ada? Halo, Bunda Yeyen nggak ada ya? Mute tuh ada Bunda Heni Ada pun. Ada itu namanya ada. Bunda Yeyen. Assalamualaikum Bunda Yeyen. Assalamualaikum Bunda Yeyen. Waalaikumsalam. Masya Allah, bisa on kamera Bun? Ini udah on kamera. Sudah buka. Iya, salam kenal Bunda. Mana nih? Bentar, Bunda ada dua ini, ada yang Bunda Yeyen sama Bunda Yeyet juga. Iya, Yang ini on yang kamera. Saya panggilnya Bunda Yeyen. Yen, pakai N, Y. Oh, iya, Ada salah ya, saya ya. Iya betul. Ada. Iya. Ini kan Bunda Yeyen ya. Oh, ini Bunda Yeyen ya. Oh, nggak apa-apa deh. Iya. Karena udah muncul ya Bunda. Halo, assalamualaikum. Ini siapa? Udah. Ini Bunda Yeyen ya. Iya, Pak Yeyen. Oke, nggak apa-apa. Teh. Iya, nggak apa-apa Bunda Yeyen ya. Oke. Bunda Yeyen boleh tahu namanya siapa ya, yang lengkapnya dan tinggal di mana? Yayet Budiati dari Purwakarta, Jawa Barat. Oh, Masya Allah. Tahu daurah ini dari mana, Bun? Dari kakak Angkia yang udah ikut grupnya Umi. Oh, Masya Allah. Ya, salam kenal ya, Bun. Dari Depok sama Ibu Ines Santi. Salam Ya. semuanya. Oke, baik Bun. Karena nih durasi, jadi bincang-bincangnya sebentar saja ya, Bun ya. Kami akan memberikan cindera mata untuk Bunda sebagai tanda kenang-kenangan ya, Bun. Ya, terima kasih Bunda. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, karena sudah selesai nih Bun, maka saya akan kembalikan kepada Bunda Reni. Tapi sebelum saya kembalikan ke Bunda Reni, ada sebuah pantun nih buat bunda-bunda biar semangat. Oke Bun, bisa dengar Bun? Bisa berharap ya. Panik semua. Ya, ini pantun seperti ini Bun. Pergi berlibur di hari Selasa. Lalu Tuhan pergi ke Pulau Jawa. Menjalankan ibadah puasa untuk peserta daurah Ramadan yang kedua. Masya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hajah Indah Susanti dengan Bunda Rahma. Qadarullah ya, Bunda Rahma. Jadi saya sinyalnya kurang sahabat. Ditinggal sendiri ada, Masya Allah. Boleh saya bacakan lagi ya. Yang pertama itu Bunda yang mendapat cindera mata dari Ramah Tamah tadi adalah Bunda Tri Hermawati. Yang kedua Bunda Prima Heni. Yang ketiga Bunda Fabiona. Yang keempat Bunda Anaria. Yang kelima Bunda Yeyen. Bunda-bunda untuk yang tadi sudah berbincang-bincang dengan panitia, nanti akan ada tim dari kami yang menanyakan alamat bunda-bunda. Minta tolong disebutkan alamat lengkapnya ya. Mudah-mudahan hadiah yang kita berikan bermanfaat. Masya Allah, alhamdulillah. Bunda-bunda, selanjutnya yaitu materi yang kedua yang akan disampaikan oleh gurunda kami, Ustazah Hajah Umi Sumidi. Kepada Umi kami persilahkan. Sebelumnya kami mohon untuk bunda-bunda dimatikan mic-nya biar kita fokus mendengarkan materi. Terima kasih. Masya Allah, syukran Ustazah Reni. Waktunya berapa lama nih? Umi pengennya yang lama-lama
Boleh Umi mau lama-lama dengernya Umi. Boleh sampai setengah satu pengen lebih nih. lama-lama. Baik, Masya Allah ya. Masya Allah, ya silakan. Bahagianya dengar nama-nama teman-teman disebut-sebut oleh para panitia. Masya Allah. Selamat ya, semoga apa yang diberikan oleh panitia bisa bermanfaat ya, agar orang yang donatur yang bersedekah jariahnya mengalir, insya Allah ya teman-teman. Jangan ragu yang lain, saya nggak dapat, masih banyak, tetap hadir, masih banyak ya. Ini Umi dapat bocoran, jangan ribut, jangan ngomong-ngomong ya. Baik, kita lanjut ke materi kita. Baik, kita sudah tadi yang ini, kita ambil penggalan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Kita turun ke bawah, ke bawahnya. Ya, ini sama nih jilbabnya Umi, pink. Teman-teman, amanas sufaha'u. Kalau kita wasol, kalau kita waqaf, amanas sufaha. Kalau kita waqaf. Baik, kita bedah. Yang pertama ada alif kecil, ada alif yang berharokat alif kecil. Ya, yang ini kita beli dulu warna. Yang ini harokat alif kecil, namanya alif al-khinziriyah atau alif sogir, alif kecil. Dia menandakan dibaca panjang, teman-teman. Apakah dia mad tobi'i atau mad asli muqaddar? Khusus untuk hamzah bukan. Jadi semua huruf hijaiyah yang berharokat alif khinziriyah atau alif kecil, alif sogir, dihukumi mad tobi'i atau mad asli, kecuali di huruf hamzah dengan di huruf ha domir. Nah, ada dua yang berharokat alif kecil, ya perhatikan hamzah dengan ha domir. Sekarang kita bahas di huruf hamzah. Hamzah berharokat alif kecil dikatakan mad badal. Mengapa mad badal? Mad panjang badal pengganti. Mengapa dikatakan mad badal? Karena aslinya ada hamzah berharokat fathah ketemu dengan hamzah sakinah. Nah, hamzah sakinah inilah dibadal. Hamzah sakinah ini yang dibadal, diganti menjadi apa? Diganti menjadi huruf mad. Nah, kenapa huruf madnya menjadi alif? Karena karena hamzah sebelumnya berharokat fathah. Maka hamzah yang sukun yang dibadal ini diganti menjadi alif mad. Katakanlah mad badal. Nah, mad badal ini dibaca dengan ibdal. Apa tuh ibdal? Merubah. Merubah apa? Merubah hamzah sukun menjadi huruf mad. Berarti ibdal dengan badal 11-12. Satu diganti badal, satu ibdal merubah. Ya, sama. Nah, mad badal ini teman-teman ada dua riwayah. Ya, di sini ada ihtilaf. Apa itu ihtilaf? Ada dua pendapat. Ada dua pendapat yang beda. Nah, kalau menurut riwayah Hafiz Jalur Satibiyah, mad badal ini mad asli, hanya dua harokat. Tapi di riwayah Khafi, teman-teman, dia masuk di mad far'i karena hamzah dibaca boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Itulah mad badal. Tapi karena kita ilmu materi yang Umi berikan ini, kita memberikan materi riwayah Hafiz Jalur Satibiyah di qiraat Asim. Berarti hanya 2 harokat mad badal. Lanjut tamam ini mad badal ya. Lanjut kita di huruf mim, dia berharokat fathah. Karena dia huruf mim berarti memiliki gunnah. Nah, setiap huruf mim dan nun berharokat gunnahnya guna angkos. Yang mana guna angkos? Penasaran? Kita bahas. Ya, teman-teman, ada 4 tingkatan guna. Kita bahas yang paling di bawah, guna angkos. Ketika huruf nun dan mim berharokat. Karena di sini huruf nun dan mim berdampingan. Yang mana guna angkos?
berlebihan guna akosnya. Kenapa berlebihan? Mimnya bersyadda, ar-rahman. Mimnya tidak bersyadda, hanya sukun, ar-rahman. Itu berlebihan, tidak boleh berlebihan ya, takalluf namanya. Baik, lanjut kita. Amana, nunnya berharokat fathah. Dalam bahasa Arab, teman-teman, dalam bahasa Arab sedikit kita bahas tentang bahasa Arab. Kata mana nunnya sakinah. Kata mana, ya ini amana kita bahas di satu kalimat. Amana, ya nunnya itu sukun. Man. Nah sukun, tapi kenapa di sini berharokat? Kembali seperti tadi, ada iltiqa ulis sakinain, ada pertemuan dua huruf yang sakinah, nun sakinah ketemu lam samsiah sakinah. Dua huruf sakinah ini tidak bisa dibunyikan oleh lisan-lisannya orang Arab. Beda kita Indonesia, man essa, man essu. Bisa walaupun bunyinya lain-lain, tapi orang Arab tidak bisa. Mereka menganggap muta'azir, diproses huruf nun, diberi harokat takhallus bitahrik, istilah tajwidnya. Apakah ini hukum? Bukan. Dia istilah tajwid. Jadi antara hukum dengan istilah tajwid sama pentingnya untuk dipelajari. Ya, lanjut kita. Manas. Nah, dimudahkan kita adanya iltiqa ulis sakinah, mudah dibunyikan amanas sufaha. Baik, tamam. Lanjut kita ke huruf yang berikutnya setelah huruf nun ada lam ta'rif, lam samsiah, sudah dibedah tadi, kita ulang. Lam samsiah ada idgham samsi dari sisi hukum, ada idgham mutaqarribain, lam ketemu huruf sin. Ada idgham sogir, lam sukun, sinnya berharokat. Ada idgham kamil, masuk sempurna ke huruf sin. Itulah idgham samsi. Jadi ketika teman-teman ikut belajar membedah di lam samsiah 13 idgham, teman-teman kuasai tanpa perlu menghafal. Baik, lanjut kita. Huruf sin selain diidghamkan, dia juga dinabar karena bersyadda. Syaddanya aridah karena hukum. Huruf sin bersyadda karena aridah, palsu karena adanya hukum. Nah, teman-teman, setiap huruf yang bertasjid ada dua huruf. Yang pertama sakinah, yang kedua berharokat. Kita bunyikan dulu yang sakinah, baru kita masuk ke huruf yang berharokat. Huruf sin kita tunaikan haknya. Apa haknya ketika dia sakinah? Kita harus tunaikan hams. Apalagi sofir, tingkatan sofir sugro, apalagi rohwah, mengalir panjang suara sin. Nah, kita bunyikan amanas, amanas, amanas sufaha'u. Bisa? Jangan amanas sufaha, alirkan dia. Kenapa kita harus mengalirkan? Itulah haknya huruf. Ketika kita bertilawah ada dua poin penting yang harus ditunaikan setiap huruf. Apa itu? Hak dan mustahaknya huruf. Yang mana haknya huruf? Teman-teman, makharijul dan sifat-sifatnya. Yang mana mustahaknya huruf? Semua kaedah-kaedah, semua hukum-hukum yang menyangkut pada dirinya. Ini yang dua poin yang penting. Lanjut kita, huruf sinnya berharokat dhamma, maka cucuk bibir kita. Amanasu, amanasu, bukan sobaha, bukan so, tapi su. Ismamul harokat, sempurnakan bunyi harokatnya. Baik, lanjut kita dari as-sufaha, huruf fa tidak bertasjid, jangan sufaha. Ya, baik. Huruf fa teman-teman dibunyikan ketika dia berharokat. Apapun harokatnya, keluarkan dulu napas kita mengalir, baru bunyi harokatnya. Amanas sufa, sufaha, sufaha, ha'u. Lanjut kita ke huruf ha berharokat fathah, ha besar, ha kacamata, ha domir, ha kinayah, ha besar, ha tanbih, keluar dari bawah. Di antara 29 huruf ha
paling lemah di antara huruf-huruf, baik dari sisi makhraj maupun sifat atau karakter, paling lemah. Hati-hati bagaimana supaya dia tidak terhindar dari lemahnya, dari khofa'nya, ya. Karena rawan di sini. Kenapa rawan khofa huruf H di sini? Sebelumnya ada harokat fathah. Huruf H ada hams keluar napas, ada rohwa mengalir panjang suara desahan napas kita, istifal infitah tipis. Lanjut dia, teman-teman, ismat karena jauh mahroznya. Yang terakhir khofa. Apa itu khofa? Samar, hilang, asufa. Kita tidak tahu dengar apakah huruf A dia bunyikan atau H, ya, makanya dikatakan khofa, disamarkan. Nah, huruf H kapan rawan ditunaikan khofanya? Ketika yang pertama, ketika dia berdampingan dengan harokat yang sama dengannya. Huruf fathah, huruf H-nya fathah. As-sufaha, as-sufaha'u. Ya, yang kedua, kapan lagi huruf H rawan dihilangkan atau rawan disamarkan? Ketika dia berdampingan sama-sama H. Berdampingan dia sama-sama H, bertemu H dengan H. Mirip idgham mutamatsilain, tapi sama-sama berharokat. Yang ketiga, kapan lagi? Ketika kita wakaf di huruf H. Contoh di lafzul jalalah. Sering-sering Umi dengar Allah, hilang H-nya. Seharusnya Allah, ada H yang kita bunyikan. Ketika tidak ada H bunyi, berarti di khofa lahnul jali, dibuang huruf H di lafaz Allah. Salah yang fatal. Tamam? Baik, lanjut kita kembali ke huruf H yang ada di monitor kita. H fathah ketemu dengan alif mad, mad tabi'i kalimi. Alifnya harfu mad dihukum bacaan tarqiq, dibunyikan tipis haknya. As-sufaha, jangan ho, jangan dibunyikan as-sufaha'u. Jangan pakaikan suara dalam. Kata anak-anak tahfiz di luar, kenapa suara di dalam yang keluar? Nah, ya, baik teman-teman, kita lanjut. Ha, mad tabi'i kalimi, alifnya harfu mad. Nah, alif ini ketemu hamzah dalam satu kata, dalam satu kalimah, dalam satu jumlah. Dalam bahasa Arab kata itu jumlah. Nah, maka ada hukum yang mengikat, ya. Kalau sudah ketemu mad tabi'i dengan hamzah, pasti ada kaidah hukum. Jatuh dia mad wajib mutasil. Mad panjang wajib dibaca 5 harokat mutasil, bersatu mad dengan hamzah di satu jumlah, di satu kalimah, di satu kata. Tamam? Nah, ini mad wajib kalau kita wasol. Tapi ketika kita di sini kita wakof. Nah, kita bedah. Ketika wakof dihukum mad wajib mutasil. Wakaf kita di mad wajib muttasil berubah, ya, berubah nama, berubah ukuran kadar mad, berubah proses, ya. Nah, mad dari mad wajib kita wakaf berubah menjadi mad wajib li sukun atau mad wajib arid li sukun. Jaiz, boleh. Teman-teman, sama sebagaimana kita membedah mad arid li sukun. Ya, mad arid li sukun sama mad wajib li sukun cara bedanya. Di mad wajib li sukun ada iltiqa ulis sakinain, proses takhallus bil mad, ya, mensukunkan hamzah atau menghilangkan harokat hamzah. Masuk dia di cabang mad far'i karena sukun arid, bukan lagi karena hamzah. Masuk dia di cabang mad far'i karena sukun arid, karena mad arid, mad wajib li sukun. Lanjut, tingkatan madnya berubah, ya, kadar madnya dari 5 harokat, ya, wa ikut tawassutoh, istilah 5 harokat, berubah menjadi atul, menjadi 6. Jadi ketika kita wakaf, amanas sufaha, berubah menjadi 6 harokat atul, selevel dengan mad lazim, ya, selevel mad lazim, kadar madnya atul 6 harokat. Nah teman-teman, lanjut kita. Cara bacanya ada 5 wajah, 5 metode, 5 cara,
Ya, 5 mode sama. Ada tahqiq pelan, ada tatil sempurna, ada tadwir, ini untuk orang-orang yang sedang belajar ini ya. Jangan pakai cepat lambat. Lanjut, ada hadar ya, cepat, ada zamzamah berbisik. Ini metode atau cara baca di kaedah-kaedah tajwid. Lanjut kita. Waqaf kita waqaf sahih tapi dengan nabar. Waqaf sahih dengan nabar. Waqaf kita sahih tapi harus diberi penekanan. Apa itu nabar? Meninggikan suara, beri penekanan. Hamzah di nabar. Amanas sufaha, bukan amanas sufaha. Itu huruf ain, jangan dirubah-rubah ya. Bisa pertanyaannya sekarang, kita wakaf, ada hukum roum dengan ismam. Bisakah hamzah dibaca roum dengan ismam? Kalau dilihat dari harokatnya bisa roum, bisa ismam karena dia dhammah. Tapi teman-teman, huruf-huruf syiddah tidak masuk di daftar huruf-huruf yang bisa dibaca roum dengan ismam. Huruf-huruf syiddah ya. Baik, tamam, Masya Allah. Baik, sampai jam berapa nih moderator? Ya sampai 40 Sampai 40, baik ya. Kita masih ada 10 menit ya teman-teman, boleh ya. Lanjut kita ambil yang penting-penting nih. Yang mana nih? Semua penting kayaknya bagi Umi nih. Ya, kita ambil yang ini. Ini semua penting sebenarnya. Ini ilmu basicnya semua tajwid. Baik, kita lanjut ke alladzina ishtarau. Teman-teman, di awal kita ada alif berharokat. Setiap huruf alif yang berharokat adalah hamzah kotok, tapi yang di sini bukan hamzah kotok, dia hamzah wasal. Kenapa berharokat Umi? Karena dia ada di lam mausul, ada di lam ta'rif, kita ibtida. Setiap hamzah wasal di lam ta'rif ketika dia ibtida, ketika kita memulai bacaan, mabni fathah, tidak berubah, dia harus berharokat fathah. Allazina, Allah, al-lail, semua harus berharokat fathah, hamzah wasal. Jadi sini bukan hamzah kotok. Lanjut kita allazina, lam mausul. Apa itu lam mausul? Lamnya yang tidak bisa dipisah. Alif lam samsiannya atau alif lam komariannya tidak bisa dipisah, dan itu tidak banyak. Termasuk di sini allazina, lam mausul. Allazina, allazi, allatani, allati. Kenapa? Boleh. ada iklan teman-teman. Kalau nggak dilayani nanti mengganggu terus. Maafkan Umi. Baik. Allazina adalah tarif lam samsyah. Di setiap lam mausul ada lam samsyah. Jadi yang berpendapat di lam mausul tidak ada lam samsyah, ada lam samsyah. Setiap ada alif ya, ada hamzah, ada lamnya, pasti ada alif lam, berarti lam tarif. Lam samsyah kita sudah bedah, tapi kita bedah kembali. Lam samsyah ada idgham samsi, ada idgham mutamatsilain di sini. Kenapa mutamatsilain? Karena lam mausul. Kembali kita ke kaedahnya, kembali kita ke telunya. Dari 14 huruf samsyah, 13-nya idgham mutaqaribain, yang satunya idgham mutamatsilain. Umi ulang, dari 13 huruf samsyah teman-teman, dari 14 huruf samsyah, 13-nya idgham mutaqaribain ya, idgham mutaqaribain. Nah, yang satunya idgham mutamatsilain. Yang mana idgham mutamatsilain? Ada di lam mausul. Semua lam mausul idgham mutaqaribain. Ada kelihatan. Lanjut kita. Benar ya. Tamam. Dari
Dari sisi makruf dan sifat idgham mutamad lain, ada idgham sogir, ada idgham kamil, masuk sempurna ke huruf lam mausul. Allazi, kita ke huruf zal berharokat kasrah, ketemu ya sukun, ya maddiyah. Tadi kita sudah bahas tentang ya layyinah, sekarang kita bahas tentang ya maddiyah, ya mad. Zal kasrah ketemu huruf ya mad. Nah, ya panjang, 2 harokat teman-teman. Allazi. Nah, ini bedanya antara lam maddiyah dengan lam layyinah. Kalau kalau ya maddiyah harus 2 harokat. Kalau ya layyinah 1,5 harokat. Ya, hukum ya maddiyah mad tabi'i. Kalau layyinah mad dimam. Lanjut kita, allazina, ada fathah ketemu alif. Apakah ini mad tabi'i? Kita cek. Ada fathah ketemu alif, allazina. Nah, tapi ketika dibunyikan allazina ishtarau, alif di sini bukan alif mad tapi hamzah wasol di istarau. Dia statusnya sebagai hamzah wasol. Kalau tidak ada kata allazina, tidak ada kalimat allazina, maka hamzah wasol harus kita beri harokat kasrah karena huruf ketiganya berharokat fathah. Kita sudah beda tadi. Ishtarau. Bisa lanjut kita. Apakah di sini ada iltiqa'ul sakinain umi? Ada proses kah? Tidak ada. Karena lafaz allazina nunnya memang sudah berharokat, tidak ada tanda, tidak ada sukun. Ya. Lanjut kita ke huruf shin. Shin memiliki tapasi ketika dia sakinah tingkatan wusta. Allazina. Jadi nanya jangan panjang. Allazina. Ya, coba teman-teman bedakan yang diseret nanya dengan yang tidak. Kita bunyikan allazina ishtarau. Umi ulang, allazina ishtarau. Beda? Jadi beda yang diseret, beda yang tidak. Yang diseret tidak boleh. Kenapa? Kalau teman-teman bunyikan allazina ishtarau, berarti kita tambah alif mad di huruf nun. Kenapa alif mad? Karena nunnya berharokat fathah. Nah, itu tidak boleh. Ziyadatu harfin biharfin la nul jali, menambah, mengurangi atau membuang. Salah. Ya. Baik, lanjut kita istara. Kita huruf ara. Ara berharokat fathah, mufaghamah tebal. Tafkhim. Harus dibunyikan tebal, tidak boleh dibunyi ra. Umi tekankan, Umi ulang. Huruf ara dalam bahasa Arab tidak ada ra, tulisannya saja ra. Ya, yang kesulitan membunyikan huruf ra tebal latihan. Tidak ada ra dalam huruf hijaiyah, tulisan Latin iya ra, tapi bacanya teman-teman ra. Inilah makanya ketika teman-teman yang pemula yang gabung dengan Umi belajar makhorijul huruf, Umi tidak pernah izinkan belajar dengan tulisan Latinnya. Tidak pernah izinkan. Bukan berarti tidak boleh, tapi yang bergabung dengan Umi tidak izinkan baca yang tulisan Latinnya. Kenapa? Tulisan Latin dengan praktek beda. Terutama di huruf-huruf yang tafkhim. Ya. Baik, lanjut kita istara. Ketemu huruf waw sakinah, ra-nya fathah, ketemu waw sukun setelahnya waw layyinah. Berarti 1,5 harokat karena statusnya layyinah. Beda maddiyah, kalau maddiyah harus 2 harokat, kalau layyinah 1,5 harokat. Apa namanya? Maddimah. Baik, kita bunyikan ya dari ara ke waw sukun layyinah, au bukan u. Kalau u maddiyah, layyinah au
Ya sedikit kita bahas tentang huruf waw dan ya. Huruf waw dan ya huruf yang unik teman-teman. Ada 7 keadaan cara membaca huruf waw dan huruf ya. Lain cara kita membaca nabar, lain cara kita membaca idgham. Idgham ada 2, idgham diguna dengan dengung, idgham mutamatsilain tanpa dengung. Lain kita baca maddiyah, lain kita baca dia mad tamkin, lain kita baca dia apalagi nabara, lain kita baca dia layyinah. Yang mana layyinah? Panjang 1,5 harokat. Yang mana idgham berdengung 2 harokat. Yang mana idgham mutamatsilain melebur sempurna kita ke huruf waw. Yang mana maddiyah dibaca panjang 2 harokat bunyi u. Tamam ya? Ada pembahasan khusus di grup, gabung di grup. Lanjut kita. Alladzina ishtarau rau bukan rau, bukan juga rau ya, bukan rau. Kalau kita bunyikan rau berubah huruf waw menjadi o, sedangkan dia au rau. Bisa baik. Nah kita makot, adakah hukum? Tidak ada. Tapi ada maddima, itu maddima bukan panjang, bukan hukum teman-teman, bukan hukum ya. Maddima itu kadar panjang layyinah. Jadi tidak ada ishtarau waqaf di madlin, bukan. Tidak ada huruf yang disukunkan. Ada huruf alif, alif tidak hidup. Alif memang sudah sukun di sini. Ya, jadi hanya bacaan lina teman-teman. Di akhir ada huruf waw sakinah, ada alif ikut, berarti alif zaidah, alif tambahan. Alif tambahan. Kita bunyikan bareng-bareng. Alladzina ishtarau, alladzina ishtarau, alladzina ishtarau. Bisa? Bisa. Kita kembalikan ke moderator. Masih ada waktu? Cukup? Sudah cukup nih kayaknya. Iya, Om. Masya Allah. Baik, teman-teman seiman, sahabat-sahabat Al-Quran, waktu kita terbatas. Ketika teman-teman ingin jauh, ya, ingin bergabung perbaikan makhorijul ataupun beda tajwid, boleh bergabung ya teman-teman. Kami siap membimbing. Ada beberapa ustazah yang siap membantu teman-teman, terutama yang di sisi makhorijul huruf ya. Nah teman-teman, insya Allah ya, besok lusa kita akan bedah ayat di surah-surah pendek. Kita bedah ayat di surah-surah pendek. Kalau tadi penggalan-penggalan yang penting untuk kita pelajari, insya Allah hari Kamis panjang umur semua kita bedah di surah-surah pendek. Baik Umi tutup, syukran jazakumullah khair, semoga ada yang bermanfaat. Umi berharap tidak semuanya bisa diambil, tapi minimal 1 saja ada yang nyangkut sama teman-teman, itu sudah lebih dari cukup untuk sebuah ilmu. Nah teman-teman, kita tutup ya, tetap stay, tetap ikut, masih banyak door prize yang akan dibagikan oleh para juri kita, oleh para panitia kita. Jangan kemana-mana. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan menghubungi salah satu panitia yang Pak Heni, bisa tolong menghubungi satu panitia dengan Bunda Yeyen. Bunda Yeyen minta tolong menghubungi salah satu panitia, karena di sini di lain nama yang di daurah, lain nama yang daftar, jadi kami kesulitan untuk mencarikan alamat ya. Minta alamat. Mudah-mudahan jangan bertukar hati, karena masih banyak hadiah yang akan kita berikan kepada bunda-bunda.
Insya Allah ya, karena masih ada door prize dan itu masih bukan door prize akan kita bagikan kepada bunda-bunda yang Al-Quran, mudah-mudahan bermanfaat. Ini adalah kenang-kenangan dari kami dan ini adalah sebagai pengucap, semoga nanti bunda-bunda terus dan terus mengikuti kita dan kita adalah menjadi satu keluarga di game satu bidang untuk Insya Allah. Demikian hari ini daurah kita yang ketiga, lanjut lagi di hari Kamis daurah yang keempat. Saya mohon kepada bunda-bunda tetap komah, tetap mencatat, tetap bersemangat untuk mengikuti daurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya tampilkan orang-orang hebat yang terlibat dalam acara Daurah Colorful Ramadan 2 tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya tampilkan orang-orang hebat yang terlibat dalam acara Daurah Colorful Ramadan 2 tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat.